kopi putih. Bas putih kan ya. Ya gelap. Enten temennya, keladi niki hasil kebun nih tuh. Kebun aja ya. Kebun pisanggal. Iya, mau belanja dah itu. Saya jarang Yang penting kan menghidangkan gitu lebih. Dani apa Dani beli nak melaib itu sebenarnya kan yuk. Melaib kengkian beli nyidang beli melaib gitu pertanyaannya malu. Ulah beli. Demi sesuatu hal yang beli hindari. Maksudnya apa tuh? Ih, kenapa? Job tahunan terpaksa tinggalkan. Wih lah job tahunan, wih keren beli tuh. Oh, tahunan. Gede bayarannya pasti nih gede. Apa gede? Gene sana enggak pemuda cuma anggonya gogo. Lah. Semangat lah semangat. Apa semangat? Gedean bayu. Wong orang pamanja juara gogo patut payas kita. Ya asal. Tapi apresiasi kepada generasi muda, kreatifnya luar biasa. Betul. Apalagi beli dengar beli beli baca juga. Dekranasda Provinsi Bali memberikan suatu wadah kepada generasi muda. Wah, wadah apa itu beli? Ini untuk para desainer muda sehingga dia menjadi seorang desainer entrepreneurship yang luar biasa. Wow, serius? Makanya ada pantun. Apa pantunnya beli? Bersepeda ke Merauke. Bersepeda ke Merauke, artinya apa? Won. Bejo atau tuan ke Merauke? Bersepeda ke Merauke. Artinya apa? Dekranasda semakin oke. Beli Sepatu. kalau boleh dia ngelamar dados pramugarinya nih ke yang jalan-jalan nih ke. Pramugari laki. Ada tuh. Ada tuh. Apa ada? Pas mau potong. Pas gitu ya. Yuk. Beliau Niki adalah tamu kita yang luar biasa hari ini yuk. Layani berikan yang terbaik. Spesial nih. Beliau Anak Agung Ngurah Manik Wisesa. Sekretaris Dekranasda Provinsi Bali. Sukses tuh. Mampir di warung Niki. Nah tuh, Niki mumpung kita semangat yang luar biasa Niki. Napi yang dados itu yang unik Niki, napi latar belakang dari Dekranasda memberikan satu wadah kepada generasi muda kita untuk menjadi bagian daripada desainer entrepreneurship yang ada di Bali. Niki kan Dekranasda Niki berangkat dari idenya ketua Ibu Ketua nih. Jika bagaimana menciptakan seorang desainer muda Bali gitu. Dan sekaligus menjadi seorang entrepreneur. Niki dua ilmu yang berbeda nih. Ilmu yang menjadi seorang desainer dan seorang pengusaha gitu. Betul. Di mana seorang desainer itu mampu menuangkan karya-karyanya gitu. Dan juga sebagai seorang entrepreneur, karya-karyanya itu mampu juga dijangkau oleh para penggunanya gitu. Jadi bukan cuma berkarya aja tapi tidak bisa dipakai, tidak bisa dijangkau oleh penggunanya gitu. Itu latar belakangnya seperti ini kok. Berarti Ibu Ketua Dekranasda melihat potensi besar yang ada pada generasi muda Bali untuk menjadi bagaimana desainer-desainer muda Bali ini bisa mempengaruhi gaya busana orang Bali gitu kan. Di samping itu juga meningkatkan juga tapi menggunakan bahan-bahan lokal nih kan, bahan tenun, ndek nih kan. Nah, Niki kan yang tiang baca juga Niki kan sudah terpilih. Sudah terpilih dari generasi muda kita yang tentunya sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh Dekranasda. Nah, bagaimana Niki anak-anak muda Niki sudah bisa terpilih, apa yang harus dilalui Niki dari anak-anak muda Niki? Seperti biasa kita kan sosialisasi di media-media sosial gitu, teman dan lain-lainnya gitu. Terus dari sana banyak yang mendaftar kan jadi kita kurasi gambar-gambarnya dan kita sudah menetapkan untuk tahun ini gitu. Jadi ini akan berlanjut nanti setiap tahunnya gitu. Untuk yang pertama kalinya ini kita sudah mendapatkan 5 orang. 5 orang. 5 orang. Nah, 5 orang gitu. Dados tan lunga mangke iki. Lunga. Bentan iki. Bentan nika dija. Teman-teman riange. Iya, sadar. Iya. Riki, simpang, guys, hati-hati. Duras melingnya. Terima kasih atas kerauhannya. Aturan kerauhan. Kenal beli kan bahasa Indonesia, Pak Lu, bahasa Bali, Pak Lu. Terima kasih atas kerauhannya. Jemaah bekerja, jeng. Atau sukses semua sampun rau mriki ke warung Ibu, Bapak. Niki yang 5 orang yang kita pilih gitu, dari hasil kurasi yang lumayan ketat juga. Terus terang aja kami di Dekranasda kan bingung memilih nih
antara seorang desainer, gambarnya bagus, belum tentu juga dia punya jiwa seorang entrepreneur, atau misalnya seorang entrepreneur tapi dia bisa menggambar, dia bisa membuat baju, gambar bagus belum tentu bisa membuat baju, ya inilah dari 24 yang mendaftar nih ke 5 yang kami. Selamat. Nah, niki karena di warung yuk. Pokoknya apapun yang beliau minta, white coffee, black coffee, white coffee, coklat kopi, silakan. Semua jenis kopi. Oh, kasih aja yuk. Oh, beli yang bayar. Sih. Beli nawarin, kadang nak beli termayang. Kan nak promosi harus gitu. Tapi disediakan kopi yang spesial. Akan dibikinkan kopinya dulu. Nah, sambil nyantos kopinya, kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Om Swastiastu, salam Gema Santi. Nyepi merupakan hari suci umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Pelaksanaan Hari Raya Nyepi selalu dikaitkan dengan catur berata penyepian yang mengandung makna kebangkitan, pembaharuan, toleransi, kebersamaan, dan kedamaian yang kesemuanya itu sebagai bentuk introspeksi diri untuk bersama-sama mewujudkan kedamaian, baik itu Buana Agung maupun Buana Alit. Titiang atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Kelungkung mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944. Semoga kedamaian selalu menyertai kita semua di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi. Mari kita selalu taati dan laksanakan protokol kesehatan untuk melindungi diri, untuk melindungi masyarakat, untuk melindungi keluarga, dan untuk melindungi kita semua. Om Santi, Santi, Santi. Om, salam Gema Santi. Gerakan bersama dengan kedamaian. Beli magendeng. Beli magendeng yuk. Adi? Beli mekang. Oh, di mekangan? Wah, ini ogoh-ogoh tekel, enak beli. Sakan magendengnya nawang didesainkan baju spesial ogoh-ogoh. Iya. Deres ibu bapak wedangnya, Niki temennya wedang. Atuh penapi gininya, kopinya sudah bisa masuk ke Dekranasta? Bisa. Karena Ayu Niki seorang desainer bagian ngaduk-ngaduk kopi. Tidak, silakan. Nah, Niki kan sudah terpilih. Sudah terpilih 5 orang yang tentunya dari yang Turah katakan tadi adalah seleksinya begitu ketat. Yang melalui sebuah seleksi yang ketat, hasilnya makin Niki. Dados titiang mataken Niki. Sarang kentan. Terus. Nah, Niki tentunya teman-teman, dia panggil teman-teman ya, biar kelihatan 17 tahun. Nah, teman-teman yang sudah terpilih Niki, boleh yang tahu nama, yaitu latar belakang dan apa tujuannya ikut tergabung dalam tim ini. Durus dari itu. Swastiastu, yang Ikadek Dode Moneko, bisa dipanggil Dode atau Moneko. Tiang latar belakang
menempuh pendidikan di ISI Denpasar Desain Mode niki dan tujuan tiang untuk mengikuti niki ya tentu menambah relasi dan kesempatan sangat luar biasa yang diberikan kepada Dekranasda ke kita semua di sini yang akhirnya dipilih menjadi 5 ini sungguh sangat luar biasa bahwa saya bisa mengembangkan bakat saya dengan bimbingan dari senior-senior dari tim, terus juga memberikan sebuah ujang-ujangan, tentu mungkin itu bekal saya untuk kedepannya. Wah, keren. Cepat mana deh? Dode Moneko. Dode, nggih. Kalau kayak saya ini bisa nggak kira-kira dibikinkan? Seorang entrepreneur, seorang usaha itu dan melihat tidak ada yang tidak mungkin. Iya, pasti bisa. Pasti bisa. Biar mau dibikin akan dibikinkan biar lebih langsing. Oke, next. Baik, Om Swastiastu. Swastiastu. Nama saya I Gusti Ngurah Krisna Adi. Bisa dipanggil Krisna Adi atau Krisna. Tapi mantan yang penting nyaman gitu. Oke, benar. Oh, iya Gusti nyaman. Jadi saya baru lulus menempuh pendidikan di ISI Denpasar Fashion Design tahun kemarin. Jadi selama beberapa bulan ini saya sibuk membuat baju untuk acara-acara, terus menyewakan baju juga. Nah, sampai suatu akhirnya saya menemukan lomba ini. Awalnya itu saya kiranya lomba seperti lomba pada umumnya. Bukan lomba ya? Oh, kompetisi. Bukan lomba. Kita mencari bibit desain. Tidak dilombakan. Awalnya saya kira seperti pada umumnya gitu dalam pencarian bibit-bibit desainer muda ini. Tapi setelah saya ikut ternyata selain kita dibimbing, dibina, kita itu juga dilatih untuk menjadi entrepreneur. Selain bisa mendesain, kita juga harus tahu bagaimana selera pasar pada umumnya seperti itu. Untuk jadi pengusaha di bidangnya. Jadi saya sangat senang sekali mengikuti kegiatan ini karena ini tuh wadah kita semua untuk mengembangkan potensi diri kita lebih lagi gitu. Sampai mana potensi kita, terus difasilitasi untuk mengembangkan potensi itu. Ya, saya beliau masih muda tapi sudah punya mindset yang matang. Ini akan lahir betul-betul desainer Bali ini akan muncul ya. Oke, silakan. Swastiastu. Tiang Nagung Sagung Mas Laksmi Dewi. Latar pendidikan tiang sarjana hukum. Awalnya desain ini hobi, kemudian akhirnya menjadi kerjaan ya. Tiang ya jadi dulu biasa mendesain baju-baju untuk lomba-lomba fashion. Ya, jadi fashion anak-anak, remaja itu sudah terus. Nah, tujuannya ikut dalam seleksi ini kenapa? Ini kan kegiatannya desain trainer. Jadi yang pingin lebih dalam lagi belajar untuk memanage bagaimana kita dalam usaha, bagaimana menata manajemen usaha kita biar lebih paham lagi dan lebih ahli kalau. Wah, sukses, bagus tuh. Nggih. Swastiastu. Nama saya Ernita Susianita Karunia Saraswati. Dipanggil Nita. Kebetulan latar belakang saya sarjana desain di Universitas Ciputra Surabaya, jurusan fashion design juga. Dan sekarang sedang menempuh S2 Master of Art and Design juga. Jadi memang latar belakangnya di dunia fashion. Terus tujuannya mengikuti ini karena kan saya ingin mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya, terus juga menambah pengalaman juga, apalagi saya juga punya passion di bidang fashion, kenapa nggak saya kembangkan, dan apalagi ada pemerintah yang mewadahi, itu kan nilai plusnya, apalagi generasi muda sekarang kan pasti pingin berkembang lebih gitu loh, jadi biar nggak ciut sama yang pedagang-pedagang yang udah sukses sekarang gitu. Berarti kayaknya selama ini sudah mendesain dan mengeluarkan produknya sendiri gitu. Betul. Jadi dengan kegiatan ini lebih bisa mengembangkan lagi. Betul. Lebih bisa memperkenalkan ke masyarakat karena kan kita semua kan generasi muda ya yang baru-baru pemula lah gitu. Jadi butuh memperkenalkan lagi gitu. Wah, keren Kak. Ya, selamat dan sukses. Om Swastiastu. Nama lengkap saya Igidari Santika, bisa dipanggil Arya.
latar belakang Tiang sebagai seorang guru. Namun punya hobi di bidang desain. Sebelumnya Tiang mau tinggalkan dunia desain, mau sukses di bidang warung kopi, tapi sudah Ayu yang Tapi dengan adanya fashion design trainer ini, saya yakin ini adalah wadah terbaik untuk desainer muda yang ada di Nah, kenapa justru menjatuhkan pilihan untuk ikut bergabung dan minimal itu ikut seleksinya? Apa tujuan awalnya Niki? Awalnya 19 tahun Niki Tiang bergerak juga di bidang fashion, namun Nike pemroduksian untuk show. Sejak pandemi, koleksi-koleksi busana yang kami kerjakan Nike hanya kami pindahkan ke kanan, ke kiri dan sebagainya karena sepi job. Namun dengan adanya desain trainer ini saya yakin ini adalah terobosan baru dari pemerintah Provinsi Bali dan saya harus ikuti ini. Betul. Supaya lebih bagus lagi ke depannya. Gitu. Iya, karena semangatnya kita kasih applause untuk yang luar biasa. Keren banget. Ini brilian banget di Kranasdanya yuk. Luar biasa sekali kegiatan ini. Pastinya pemirsa di rumah juga antusias dengan kegiatan ini. Kita berikan kesempatan untuk berinteraktif di nomor telepon 0361 237706 atau di 081 139 605 500. Silakan ya, mungkin bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait kegiatan ini karena ini pertama kalinya kan itu. Luar biasa sekali. Hal yang betul-betul ini fresh gitu loh. Ibaratkan ini adalah mengawali. Betul. Ini akan perlu tantangan, perjuangan. Nah, ini nanti hasilnya next. Hasilnya bisa dilihat. Nah, mungkin dari Dekranasda Niki, apa yang telah dilakukan Dekranasda untuk mewadahi beliau Niki? Kita sudah lakukan kurasi, sudah terjaring 5 orang untuk tahun ini. Nanti kedepannya kita akan fasilitasi bantuan permodalan ya di awal. Kita bekerjasama dengan BPD, kita juga bekerjasama dengan balimall.id, marketplace-nya yang di Bali, ya kan, marketplace-nya orang Bali untuk mempromosikan gitu. Jadi juga kita akan berikan nanti tempat untuk berpameran. Ya selama ini kan Dekranasda berpameran tetap selama setahun penuh yang ada di Art Center gitu. Jadi di sana juga para desainer ini kita akan berikan ruang ya, kesempatan ruang gitu. Untuk memamerkan semua karya-karyanya gitu. Nah, di samping memamerkan juga kita akan mengadakan fashion show nanti puncaknya Nike di April, bulan April kita akan fashion show kan semua karya-karyanya. Terus kita akan memberikan pendampingan juga oleh para desainer kita yang ada di Art Center, ya kan, untuk membimbing mereka dalam membuat produk-produk fashion yang ready to wear, ya kan. Dan juga kita juga ingin mereka juga menggunakan semua produk-produk asli Bali, tenun-tenun Bali gitu ya. Seperti itu. Atu bisa diceritakan nggak proses seleksinya nih seperti apa sehingga bisa didapatkan 5 orang desainer yang berhasil untuk mengikuti kegiatan ini? Ya, proses seleksinya seperti kita publish di media-media sosial gitu. Teman-teman juga di IG live gitu kan, di IG gitu. Nah, terus dari sana kita mendapatkan 24 orang dan kita lihat gambarnya dulu. Di awal kan kita lihat gambarnya gitu kan. Nah, dari sana kita panggil satu-satu siapa yang gambarnya kira-kira bagus gitu kan, kita kurasi gambar gitu. Ada tahap kurasi gambar, nanti setelah itu tahapnya setelah terpilih di kurasi gambar ada kurasi bajunya, nanti produknya kita kurasi lagi gitu. Jadi bukan kurasi gambar langsung mereka buat langsung bisa lolos gitu, tapi kita kurasi lagi produknya lagi, nanti itu ada tahap berikutnya gitu setelah ini gitu. Jadi di dalam pembuatan baju pun kita akan berikan pendampingan nanti, pendampingan gitu. Luar biasa sekali. Mungkin saya nanti cocok jadi pramugarinya. Apa namanya yang jalan? Gadaan itu. Pragawati. Pragawati Ingat beli jadi Pragawang itu sing sombong. Pragawang. Cuma di jalan-jalan saya telah pada tanah Pisagawang.
Nah, ini saya akan bertanya ke teman-teman lagi. Nah, dengan tujuannya sudah pasti ikut. Nah, kira-kira menurut pandangan dari teman-teman yang bergabung dalam Designpreneur. Designpreneur. Oh, Bibir bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Designpreneur. Nah, kira-kira minat daripada generasi muda kita untuk menyerap nanti apa yang akan teman-teman bikin ini kira-kira seperti apa pandangan teman-teman? Baik, tentu saja. Jadi saya dari awal terjun ke dunia fashion ini, dunia mode ini memang ingin mengenalkan tenun tradisional, ya, khususnya yang kita punya tenun ikat Bali itu endek gitu. Yang dimana paradigma sebelumnya kita ketahui bahwa kain endek itu hanya digunakan oleh orang-orang tertentu, terus dengan style yang formal dan pasti generasi muda itu melihat, oh itu kuno, oh itu seperti bapak-bapak atau ibu-ibu gitu. Paradigma itu yang kita harus patahkan, di mana kita sebagai fashion designer di sini ingin meluruskan bahwa kain yang kita punya memiliki motif dan filosofi itu yang sangat seru kita jelajahi ke penenun-penenun, bahwa setiap motif itu mempunyai filosofi, bahwa kain kita adalah kain yang karya sangat mahal luar biasa yang bisa kita ciptakan menjadi sebuah karya fashion yang fleksibel, bisa digunakan oleh siapapun dan dimanapun, seperti itu. Bukan hanya acara formal tapi casual dan lain sebagainya itu bisa kita gunakan. Jadi kita bisa pasarkan itu, kita bisa kenalkan bahwa endek kita punya, kita harus bangga memakai itu. Sing nyangka jadi dua gene ya. Memang sekarang generasi muda memiliki pandangan yang jauh ke depan. Kalau adik Krisna melihat sendiri bagaimana? Kan adik Krisna kan kaum milenial lah ya, untuk dari segi fashionnya. Oke, sebelumnya emang sama seperti Kak Moniko, karya-karya saya sebelumnya sering mengangkat tenun-tenun tradisional Bali, karena saya rasa dengan mengangkat tenun tradisional Bali, kita sebagai anak muda itu mampu merubah stigma yang awalnya dipakai bapak-bapak lah, atau dipakai acara-acara tertentu lah. Nah, dengan kita di sini, kita menunjukkan bahwa adanya inovasi-inovasi desain baru yang lebih casual, santai, sehingga nantinya diharapkan kami generasi muda desainer ini mampu menciptakan tren baru di Bali maupun di nasional nantinya gitu. Jadi kita angkat endek ini, kita angkat produk-produk kaum milenial, anak-anak muda agar mampu bersaing di nasional bahkan di internasional nanti. Luar biasa. Keren. Kalau tidak kita yang memakai, siapa lagi yang akan melestarikan ini sudah dilirik loh yuk sama desain luar negeri loh. Wow, luar biasa. Go internasional berarti Bu ya. Luar negeri mah. Oke, kenapa kita tidak? Why not? Bahasa Inggris. Buru-buru nyanyi udah sih. Saya penting mencoba. Desainer itu kan harus begitu. Coba ini dulu, kalau diterima pasar syukur, kita modifikasi lagi, diterima lagi, dikeluarkan produknya. Oke, Pak Agung kira-kira apa Niki yang sesuai pertanyaan Tia tadi? Iya. Bisa awalnya ya kalau endek itu kan seperti adik-adik bilang itu lebih banyak ke orang tua gitu kan, kayak orang tua deh pakai baju endek yang enggak gini. Jadi kita di sini berusaha untuk dan akan membuat versi endek yang berbeda, maksudnya desain untuk menggunakan produk endek yang berbeda. Jadi sama ibu-ibu juga kan kadang dia formal aja, jadi kita buat supaya bisa pada saat acara casual, mana acara malam, jadi kita bisa di situ mengekspresikan bagaimana kita menggunakan endek untuk gaun kita. Jadi tetap keren deh Bung ya, dengan jadi paradigma endek nak odah lah, nak formal lah, kantoran lah, itu akan dihilangkan dengan hadirnya desainer-desainer muda Bali yang handal. Keren. Nah, kita ngopi dulu. Silakan. Nanti kita akan lanjut ya, Nita sama Pak Arya. Nikmati dulu dan kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Swastiastu. Titiang Igede Dana Bupati Karangasem. Titiang
Iwayan Abdul Dipe, Wakil Bupati Karangasem, ngangganin pemerintah Kabupaten Karangasem, ngaturang rahajeng rahina suci nyepi, isake warse, siu sange petang dasepat, pinanggal Masehi 3 Maret warse kalih tali kalih likur, majeng ring semeton titiang sareng sami. Iring hendingang kayune sareng sami, lebur male ring angge, lebur male ring jagate, laksanayang nyepi antuk bakti, tulus lan suci. Melarapan antuk catur berata penyepian, dumugi persida ngemangihin kerahayuan. Om Santi 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 Om. Meli kopi ke Candi Dasa. Artinya? Muali male iriki reng wareng wirasa reng TVRI Media Pemersatu Bangsa. Nah, kita masih mengundang pemirsa sanawenten di rumah untuk bergabung di acara puniki lintang telepon reng 0361 237706 atau di 081 139 605 500. Silahkan bergabung ya. Nah, mungkin dia akan bertanya dengan teman sebaya saya. Seumuran kita maksudnya? Nah, itulah sebaya. Sebaya. Sebaya itu artinya ada selisih beda. Ya 11-20 lah ya. Oh, Jauh dan. Kita kan nomor A-nya masih yang kemarin kan? Bisa kenal kan pilih. Malu bukan begitu. Artinya kita akan sharing. Oh, sharing tentang apa yang kita kegiatan lakukan. ini. Sekarang dia akan bertanya, nah kira-kira pandangan dari anak muda, kira-kira gebrakan apa yang akan dilakukan ketika dipercaya mengemban tugas seperti ini, kira-kira untuk apa yang anak akan lakukan? Ya, tentu kalau sebuah gebrakan itu jadi tantangan bagi kita semua, bukan saya sendiri tapi berlima kan, berlima ini gimana caranya kita mengolah hasil lokal masyarakat Bali, yaitu kan endek ini gimana caranya supaya diminati masyarakat Bali, masyarakat Bali dulu lah, gitu loh, supaya semua masyarakat Bali mencintai produk lokal, bukan hanya endek itu dipakai sama orang tua atau orang kantoran saja, tapi generasi muda juga pede dia pakai endek. Jadi itulah tantangan kami berlima untuk mendesain bagaimana mengolah endek supaya diminati oleh generasi muda. Udah mulai bekerja kah? Sudah. Oh iya, kita tunggu hasil karyanya. Ya. Oke, dari Pak Arya mungkin? Oke, kalau Tiang sendiri sebuah inovasi yang akan Tiang munculkan nanti di desain saya nanti itu mengawinkan antara ekoprint dengan endek. Sesuatu yang sama-sama punya kekuatan, namun kita akan coba kawinkan di sini di setiap desain saya. Niki menukik ke siu 2022 ini siu macan. Jadi elemen-elemen kayu, elemen-elemen alam itu saya masukkan ke dalam desain saya nanti. Wah, nggak sabar dulu. Ya, jadi lebih natural gitu ya. Ego print akan digandeng atau dikawinkan dengan endek. Nanti anaknya entah apa jadi. Dikawinkan kan? Sengketa maksudnya gitu dikombinasikan. Keren. Kita tunggu hasil karyanya. Tidak sabar menunggu lihat. Tidak sabar. Nah, tapi tadi yang dengar bulan April nanti ada kegiatan BDF 2022 kita nanti bisa diceritakan tujuan dari kegiatan ini tuh? Tujuannya yang pasti adalah meningkatkan kemampuan para desainer Bali. Jadi di Bali itu sebenarnya kemampuan para desainernya cukup luar biasa gitu. Jadi potensinya besar. Jadi kita mencari potensi-potensi yang terpendam gitu kan. Nah, melalui acara ini kita akan bangkitkan potensi tersebut sehingga Bali mempunyai desainer-desainer yang andal gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah meningkatkan gairah pemakaian tenun Bali, tenun Bali gitu kan. Ya, kita kan tahu bahwa selama ini tenun Bali kan mati suri gitu kan, akibat dibanjirnya produk-produk luar Bali yang masuk ke Bali gitu kan, yang mengcopy desainnya kopi produk kita tapi dibuatnya di luar gitu.
Bahkan itu kalau nggak salah dibuat secara massal. Secara mass product, ya kan. Iya. Nah, yang akibatnya satu, motif kita diambil, kedua tenaga kita tidak terserap kan gitu ya. Betul. Yang ketiga, kita jadi sasaran konsumen lagi gitu. Betul. Jadi uangnya ke sana. Yang keempat ya. Yang empat, jadi pelestarian budayanya nggak ada. Lama-lama Bali itu hanya cerita saja, oh dulu di Bali itu ada tenun, tapi sekarang udah nggak ada lagi gitu. Nah, tugasnya Dekranasda itu adalah salah satunya adalah pelestarian budaya gitu. Jadi melestarikan kain-kain tenun Bali juga gitu ya. Terus selanjutnya adalah mempengaruhi tren mode masyarakat Bali gitu. Jadi bagaimana tantangannya kelima desainer ini bisa mampu mempengaruhi tren-tren mode ya, cara berpakaian orang Bali gitu kan. Nah, itu yang kita akan mau tujuannya gitu. Selain itu di bulan April kan ada Hari Kartini ya. Iya, betul. Nah, bertepatan dengan Hari Kartini, mudah-mudahan kita bisa selesai di April itu. Kita akan membuat fashion show yang bertema adalah habis gelap terbitlah terang gitu kan. Sama juga dengan kondisi pertenunan kita hari ini, ya kan, habis gelap terbitlah terang. Ya, tenun juga sama begitu. Dulu hampir mati suri, sekarang udah mulai kan menggeliat lagi gitu. Menggeliat, semua sentra-sentra penenun di Bali itu berproduksi lagi karena adanya permintaan gitu. Desain-desain berkembang gitu. Tidak hanya desain-desain yang seperti kata adik-adik ini adalah untuk orang-orang tua. Itu sekarang kalau kita lihat di art center itu desainnya beda sekali, ada yang airbrush gitu. Bahkan yang saya pakai ini juga tenun nih. Tenun juga. Kelihatan elegan sekali ya Blito ya. Keren banget. Yang Pak Tiang lulusan tuh dia. Oh kan beli lawan pas. Nah itu masalahnya. Oh, berarti nanti yang dipentaskan nih ke pakaian yang ready to wear gitu nah atuh nge. Ready to wear. Ready to wear. Bahasa Inggris mana? Jadi kebanyakan dulu kan kalau seorang desainer itu kan dia membuat desain itu yang glamor ya, gitu kan, betul. yang macam-macam aneh-aneh gitu kan, tapi tidak ready to wear gitu kan. Betul. Nah, sekarang Dekranasda ingin bagaimana caranya desainer ini mempunyai desainnya yang bisa mempengaruhi langsung ke masyarakat, gitu. Dengan produk ready to wear-nya gitu. Bukan cuman hanya untuk kebutuhan show panggung aja gitu. Jadi bisa langsung dipesan, dibeli. Jadi kita juga ketika dipamerkan di fashion show kan, di bawah itu mereka sudah jualan. Gitu. Mereka sudah jualan apa yang di panggung itu ada di stand gitu. Ya, dengan size SML XL. Wow, gitu. Lengkap pokoknya size. Beli apa ya? 5 XL. Yuk, tapi kita tetap akan mengundang pemirsa yang ada di rumah untuk ikut bergabung dengan kita acara Wirasa ini. Tentunya tema kita luar biasa, topiknya adalah Dekranasda wadahi desainer muda Bali. Nah, niki menawi ide dan Titiang menawi masukan atau pertanyaan-pertanyaan atau saran untuk kedepannya demi kemajuan desainer kita yang ada di Bali. Sehingga terseraplah yang namanya hasil-hasil UMKM kita, orang tua kita yang menenun di Karangasem, Klungkung dan seluruh kabupaten kota, sehingga akan menjadi mahakarya dan ekonomi pun akan bergerak dengan baik. Nanti kita undang di nomor telepon Bapak yuk. Oke, kita undang di nomor telepon 0361 237706 atau di 081 139 605 500. Silakan, nggih. Nah, mungkin dia akan tanya dari sana pang ya, dibalik sekarang. Dibalik sekarang. Nanti biar Pak Aryan nggak lama nunggu gitu. Dan dah tahu. Abis itu pasti dia. Oh iya, sekarang dibalik sekarang. Mungkin Pak Arya, niki dari apa yang disampaikan turahnya tadi, niki kan bulan April sudah akan diberikan sebuah ruang fashion show yang kalau tidak salah BDF ya, Bali Desainer Fashion Show 2022. Nah, ini bulan April. Nah, kira-kira apa komentar dari diadakan acara seperti ini? Apa tanggapan Arya sendiri? Kalau saya pribadi, ini apresiasi yang luar biasa untuk Dekranasda Provinsi Bali, dan saya punya harapan semoga ini bisa berkelanjutan sehingga desainer atau
perancang busana dan calon pengusaha muda hebat di Bali itu bisa diwadahi untuk kedepannya. Saya berharap kedepannya bisa continue Niki. Oke, Nita. Kalau saya mungkin sama ya. Ya, jadi ini kesempatan besar banget untuk generasi muda. Mudah-mudahan tidak hanya kami berlima saja tahun ini, tapi tahun depannya lagi. Jadi semakin banyak ada generasi muda atau desainer muda yang diwadahi oleh Dekranasda. Karena ini adalah sebuah kegiatan yang sangat-sangat positif. Gitu. Wah, keren. Mungkin bisa ditambahkan dikit oleh Bu Agus, silakan. Sama juga. Cuma ini dengan dilaksanakan nanti acara Niki, ini adalah acara pertama yang contoh di Bali ya, yang dibuat oleh Dekranasda. Jadi kita berlima ini merupakan tugas buat kita juga untuk bisa mengembangkan semua potensi kita di situ, kemudian bisa mengenalkan kepada seluruh masyarakat Bali supaya untuk ikut hadir juga di acara itu nanti. Nah, kira-kira punya gambaran enggak rancangan apa yang Bu Agung akan konsep nanti untuk acara nikah? Rahasia. Rahasia. Kan tidak menjadi kejutan nanti ya, Bli. Robert terlalu terangsang. Kuning gitu. Antusias juga tidak Ibu. sabaran lagi. Ada nanti rancangan untuk ogoh-ogoh. Gitu, San. Kalau ada Krista gimana untuk Baik. komentarnya? Tentunya ada excitednya karena mempersiapkan koleksi yang kita tuh sebagai desainer muda turut andil dalam pelestarian budaya seperti itu. Jadi tentunya saya sangat excited terus menyiapkan desain-desain yang sekiranya masuk ke semua golongan seperti pegawai kantor, adat atau dan lain-lain seperti itu. Terus harapan saya semoga selain kita di sini yang menunjukkan karya-karya kita dengan inovasi, tentunya kerjasama seluruh masyarakat Bali juga kami harapkan. Mari kita gunakan produk-produk lokal, produk-produk kain tenun Bali pada khususnya, agar kain tenun kita tetap lestari seperti itu. Ya mungkin dari sikap itu ya. Mungkin dari saya sama, seperti kakak di samping juga, yang dimana saya ingin menampilkan yang terbaik tentunya dengan wadah yang sudah diberikan oleh Dekranasda, itu sangat luar biasa buat saya. Wah, jadi yang cara kene yuk nak banyak kita, tadi gimana nih? Karena saking semangatnya ya beliau. Melihat beliau yang muda-muda ini punya pandangan, punya visi yang kuat di dalamnya, itu menjadi satu kepenasaran itu terbuka gitu ya. Oke, Niki kita akan nikmati kopinya dulu. Dan kita akan saksikan yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Om Swastiastu. Hari Raya Nyepi, saatnya kita menenangkan diri, melaksanakan tapa berata dan semedi, mendekat kepada penguasa sepi. Hari Raya Nyepi, saatnya kita introspeksi diri, menjauhkan kesibukan duniawi untuk memperoleh berkat yang widi. Hari Raya Nyepi membiarkan semua lampu mati untuk melihat cahaya penguasa bumi. Dalam hening, damai di hati. TVRI Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944. Om Santi 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 Om. Jaja uli meline di candi dasar. Winten artinya nih beli mau wali iri kiring warung wirasa reng TVRI media pemersatu bangsa. Masih ditunggu nih pamirsa untuk bergabung di acara puniki lintang telepon ring 0361237706. Bensek teleponnya orang nake. Beli
Oh, iya. Sudah tertera di layar monitor. Oke, silakan untuk bergabung dengan kita di acara Wirasem. Ya, kalau ada Tiang Tiang sangat tertarik sekali. Siapa tahu nanti generasi muda dari Tiang bisa nanti di tahun-tahun berikutnya mengikuti kegiatan Niki gitu loh. Nah, Tiang penasaran Niki Atu untuk prosesnya Niki sebelum kegiatannya Niki. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Dekranasda untuk mendampingi atau membina para desainer terpilih Niki? Jadi seperti yang tadi jelaskan Nika bahwa kita pertama kan kurasi, setelah kurasi kita mendapatkan 5 yang terpilih, yang dipilih, terus kita akan fasilitasi dengan kredit dari BPD, dengan pendanaan juga, artinya selain kredit juga akan diberikan CSR-nya BPD, BPD. Kreditnya 0% kalau nggak salah dari BPD nanti. Wow. Asuk kan nama saya. Oh, luar biasa sekali ya. Setelah nikah kita akan dampingi, jadi kita punya tim dari Dekranasda nanti ada desainer, gitu, ada pengurus juga Dekranasda. Jadi bagaimana cara mereka membuat berkonsultasi untuk membuat baju, gitu kan? Apa yang dibutuhkan nanti oleh masyarakat, gitu. Bukan berarti kami semua jago gitu, tapi kami sudah melaluinya, gitu. Kita adalah orang yang sehari lebih dulu ada di bisnis ini, gitu kan. Apalagi Tiang dulu kan bekas garment juga dulu pada waktu sudah pernah menjalani. Jadi tekstil, memang agak susah untuk menggabungkan antara seorang desainer dengan seorang dengan bagian produksi, gitu. Dimana kalau desainer itu kan maunya tidak ada limitnya gitu dalam mendesain, tidak terbatas gitu. Sementara kalau di bagian produksi kan ada batasan gitu. Jangan sampai itu over budget nanti jadinya gitu. Oh gitu ya. Nah di sana perlu pendampingan yang perlu pendampingan. Jadi biar apa yang dihasilkan kreativitasnya menjadi sebuah barang gitu, tapi masih bisa dijangkau oleh penggunanya. Terus setelah itu kita fasilitasi dengan fashion show. Dan tentunya kita akan buat besar fashion show-nya di Arda Chandra nanti. Selanjutnya setelah fashion show itu barang-barangnya kita fasilitasi dengan pameran. Pameran di mana pameran kita di Dekranasda kan pameran penuh setahun, pameran tetap gitu. Jadi di sana kita akan berikan kesempatan untuk berjualan ya di sana. Nah, Atu tadi kan sudah melakukan banyak hal, pendampingan, dana juga sudah diberikan. Nah, harapan Atu untuk 5 peserta atau 5 desainer kita ini, napi itu? Ya harapannya ke depan tuh mereka akan potensinya itu tergali, gitu, ya, mengeluarkan potensi terbaiknya gitu, sehingga bisa mempengaruhi gaya berbusana orang Bali, gitu kan. Nah selanjutnya juga kita juga akan ini akan menjadi contoh kemudian hari, gitu kan. Nanti akan ada Bali Design Corner yang kedua lagi di tahun berikutnya. Untuk tahun ini kita pilih 5 gitu. Nah kita harapannya itu mereka akan bekerja, ya mereka akan selalu berkolaborasi dengan kita, gitu kan, sehingga mendapatkan hasil-hasil terbaik nantinya. Wah keren. Nah mungkin Niki untuk teman-teman dari desainer muda Bali yang sudah terpilih ini ya. Nah kira-kira harapan dari teman-teman ini dengan diadakan atau diselenggarakannya kegiatan desainpreneur. Nah, maklum nak bahasa Inggris itu. Kira-kira apa nih? Harapannya? Baik, harapannya dari saya sendiri jangan cukup kita berlima saja untuk bergerak, tapi untuk masyarakat Bali tentunya harus bisa bersinergi dengan kita. Bagaimana kita memiliki tujuan untuk melestarikan budaya, terus menggunakan produk-produk lokal yang kita punya, gitu. Kalau tidak kita, siapa lagi yang bakal melestarikan budaya? Sebelum dilanjut, Sanggra Dumut, Om Swastiastu, Rahaja Wangi, Sarang Sirareng Titiang, yang bagus silakan dari Karangasem. Dari Karangasem Durus. Halo. Nggih, Durus Bapak. Selamat malam Pak bergabung di Wirasem. Om Swastiastu.
Saya sendiri langsung dari Karangasem dengan Mas Krishna. Nggih, silakan. Oh, nggih, silakan. Banyak Krishna. Nggih, terus Bapak. Kalau sekarang sih tidak ada tuh, cuman yang ucapkan terima kasih ya sama dari Karangasem Bali. Halo? Nggih, terus. Lanjut Pak Krishna. Dari ucapan terima kasih kepada Karangasem Bali untuk sudah desainer muda, terutama kan kita ini kan ya keterbatasan itu. Nggih. Nika mantan, sik semua nggih. Nggih, semua sampun bergabung. Luar biasa supportnya nggih Krishna dari orang tua sendiri. Dari Karangasem nggih. Iya. Wah, berarti banyak kain tenun yang berasal dari Karangasem. Yang antik-antik ya, Bu. Yang unik ya, yang unik. Nah, itu tugasnya Krishna nanti untuk menjadikan itu jadi suatu barang yang mewah dan bisa diterima oleh pasar-pasar kita di daerah bahkan ke dunia ke internasional. Nanti tadi harapannya yang belum begitu. Baik, jadi harapan saya khususnya mampu meningkatkan minat masyarakat luas untuk mencintai kain tenun Bali dan mempengaruhi tren di Bali pada khususnya agar andek itu tuh bisa digunakan kemana-mana pun, ke acara apapun dan sebebas mungkin seperti itu. Iya, ada di sana kalau nggak salah batik pegeringsingan. Ya, betul itu tenun juga pegeringsingan. tenun pegeringsingan bukan batik ya, tenun pegeringsingan. Nah, mungkin harapan dari Mbak Ageng? Harapan saya pribadi supaya ada lagi kegiatan seperti ini untuk tahun berikutnya supaya tidak hanya kami saja yang berlima yang mengerjakan tugas ini ya. Jadi banyak tim yang akan teman-teman kita nanti ada sama-sama kita ajak untuk mengajak masyarakat Bali mencintai produk lokal. Mungkin bisa ditambahkan Dita? Mungkin kalau dari harapan saya mudah-mudahan nanti hasil karya dari kami berlima dapat diterima di masyarakat dan dapat juga mempengaruhi tren mode di Bali dan tidak hanya itu juga kita dapat menghidupkan kembali pengrajin-pengrajin lokal khususnya kain tradisional Bali. Luar biasa. Kalau Tiang sendiri sangat berharap seluruh masyarakat Bali bisa bersinergi dengan kita dengan membiasakan menggunakan produk-produk lokal. Dalam hal ini produk-produk berbahan dasar kain tenun seperti ini. Keluarga dan teman-teman saya sudah siap akan datang jauh dari Singaraja ke Wow, luar biasa dari asalnya supportnya. kita belum tahu tadi Iya. ya. Dari Singaraja, Karangasem, Gianyar, Denpasar. Wah, jauh. Akan mengajak keluarga dari Singaraja saya sudah paksa akan ke Art Center tanpa menunggu bulan 4, tapi dari sekarang yuk berkunjung ke Art Center dan lihat produk-produk Jitu yang sangat layak sebenarnya kita untuk lestarikan seperti Luar itu. biasa. Dari kostum yang digunakan juga kelihatan keren sekali ya, Bu ya. Jadi sudah masuk sekali kalau beli. Nanti kalau selesai acara kan beli. Tetap ya usaha ya. Usaha. Nah, ngupload nggak sih? Nah, tapi Tiang dari apa yang beliau harapkan ini luar biasa. Ini adalah satu terobosan yang besar dari Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Bunda, yang luar biasa memiliki satu ide brilian bagaimana anak-anak muda ini bisa kreatif dan berpeluang jauh ke depan juga pergerakan ekonomi kita. Ya tuh, makin kira itu kan sampun penembayan lagi tunas yang kedik dikira itu. Nah, niki kira-kira apa yang ingin aku sampaikan kepada pemirsa TVRI dengan sudah terbentuknya para desainer muda kita yang di Bali dan apa harapannya itu terus. Desain planner ini adalah yang pertama kali kita buat di Bali. Jadi harapannya kita akan bekerja maksimal untuk mensukseskan para desainer-desainer muda ini menjadi seorang entrepreneur, ya, di mana nanti akan bisa mempengaruhi mode orang Bali dalam berbusana dan juga meningkatkan perekonomian Bali, gitu ya, ekonomi kreatif gitu kan. Nah, nanti kedepannya juga kami berharap dukungannya untuk masyarakat Bali juga agar apa yang mereka desainkan, produk-produk mereka juga
semoga akan menginspirasi masyarakat Bali untuk memakainya nanti. Nah, bisa kita makan lagi dikit atau nah niki kan sedang berlangsung IKM Bali Bangkit. Nah, kira-kira mengajak masyarakat datang ke sana apa aja ada sekarang niki? Silakan. Kami juga berpameran tetap di Bali Bangkit ya. Pameran IKM Bali Bangkit yang kita ajak adalah IKM itu jadi industrinya ya, produsennya langsung gitu kan. Jadi di sana ada produk-produk yang berkualitas asli IKM Bali, produk Bali gitu ya. Jadi silakan berkunjung ke sana. Kami akan tunggu di Art Center ya. Kalau mau mencari produk yang asli Bali itu ada di Art Center gitu. Satu kutipan yang selalu Tiang ingat dari Ketua Dekran Hasda Bali dari Bunda Putri Koster. Lakukanlah hal kecil tapi dengan cinta yang besar. Sukses semua. Kita akan tunggu hasil karyanya. Betul sekali. Sukses semua. Dekran Hasda ini memang luar biasa. Ya, mudah-mudahan tolong Tuhan alam semesta memberkati kita semua. Nah, hari akan kali kesampun panunya galah ngirim untatin ante Pramusanti. Om Santi 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 Om.